kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak yang saya hormati, di sini sudah hadir instruktur kita, ada Ibu Tati, ada juga Ibu Ani. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertugas hari ini ada Ibu Haji Rita sebagai presenter dan ada Ibu Titi Wahyuni sebagai moderator. Acara saya serahkan kepada moderator yaitu Ibu Titi Wahyuni. Dipersilahkan Bu Titi. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena atas limpahan karunia-Nya hari ini kita masih bisa berkumpul di room meeting ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru hebat beserta Ibu instruktur, saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir di room meeting kami. Ya, hari ini kita akan melakukan diskusi ya, sharing mengenal inteligensi peserta didik. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu profilnya. Yang pertama, bentar, ada kendala teknis. Yang pertama untuk presenter adalah Ibu Hajah Rita. Beliau adalah guru di SMP Negeri 3 Pagaden. Kemudian host kita adalah Ibu Juhaini. Beliau adalah guru IPA di SMP 1 Cisalak. Kemudian saya sebagai moderator bekerja di SMP Negeri 2 Jalan Cagak. Bapak Ibu, hari ini kita akan tahu bagaimana mengenal inteligensi peserta didik. Bahwa para siswa itu adalah unik ya, mereka itu memiliki kecerdasan yang beragam. Untuk itu sebagai seorang pendidik tentu kita harus mengenal lebih potensi kecerdasan mereka agar kita mampu mengembangkan kemampuan mereka menjadi pribadi yang sukses. Untuk itu, mari kita dengarkan pemaparan mengenal inteligensi peserta didik. Tapi sebelumnya saya ingatkan Bapak Ibu, ada tata tertibnya ya. Tata tertib yang pertama, selama pemaparan materi, Bapak Ibu dimohon untuk mematikan mikrofonnya. Kemudian yang kedua, gunakan nama asli, dan yang ketiga adalah ketika Bapak Ibu ingin bertanya silakan bila bisa menggunakan chat atau acungkan tangan. Nanti host akan menyalakan tombol mikrofonnya. Demikian tata tertibnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rita Roshida yang akan memaparkan materinya. Kepada Ibu Roshida saya persilakan. Terima kasih Bu Titi yang sudah berikan kesempatannya kepada saya. Juga terima kasih juga kepada Ibu Yeni yang sudah menjadi host, dan terima kasih kepada Ibu dan juga guru hebat yang sudah hadir di kegiatan ini. Nah, sudah ada Bapak dan Ibu materinya? Sudah muncul. Halo? Ya, sudah muncul, Bu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu guru yang hebat, kita akan
sharing tentang intelijensi siswa, khususnya umumnya intelijensi yang dipunyai oleh manusia. Sebetulnya intelijensi ini berkembang, yang asalnya hanya ada 6, berkembang lagi jadi 8, dan sekarang ada 9. Bapak Ibu guru hebat, materi ini saya adopsi dari buku tentang teori intelijensi ganda dan aplikasinya di sekolah yang ditulis oleh Bapak Suparno Paul. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih ke-9 intelijensi itu. Yang pertama adalah intelijensi linguistik, kedua intelijensi matematik logis, ketiga intelijensi ruang, keempat intelijensi kinestik badani, kelima intelijensi musikal, keenam intelijensi interpersonal, ketujuh intelijensi intrapersonal, kedelapan intelijensi lingkungan atau naturalis, 9 intelijensi eksistensial. Kita lihat yang pertama, intelijensi linguistik. Menurut Gardner menjelaskan bahwa intelijensi linguistik sebagai kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif, baik secara oral maupun tertulis, seperti yang dimiliki oleh para pencipta puisi, editor, jurnalis, dramawan, sastrawan, pemain sandiwara, maupun orator. Nah, orang yang berintelijensi linguistik yang tinggi memiliki cara atau memiliki ciri, Yang pertama adalah dia berbahasa lancar, baik dan lengkap, mudah untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya. Kemudian dia sangat mudah untuk belajar beberapa bahasa. Yang keempat, mudah mengerti urutan dari kata-kata dalam belajar bahasa. Yang kelima, mudah sekali untuk menjelaskan, mengajarkan, menceritakan pemikirannya kepada orang lain. Yang keenam, mereka lancar dalam berdebat. Ketujuh, dalam mempelajari teks sastra dengan mudah mengingat atau bahkan menghafal puisi yang begitu panjang. Itu sangat mudah sekali mereka hafal. Yang kedelapan, analisis linguistiknya sangat kuat. 9, dalam mengungkapkan suatu fakta yang sama, orang ini lancar dan menceritakan dengan pembendaharaan kata yang bervariasi sehingga tidak menjemukan. Dalam menulis dan berkata, kalimatnya sungguh hidup dan utuh serta bervariasi. Tokoh yang terkenal dalam linguistik ini adalah Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Nah, bagaimana guru dapat membantu siswa untuk menunjang keterampilan intelijensi ini? Yaitu dengan cara diberi tugas untuk membaca hal-hal yang menyenangkan dirinya, sehingga minat untuk membaca lebih besar, dan menuliskannya kembali dengan kalimatnya sendiri, atau mengerjakan tugas menulis materi dengan cara kesenangan dirinya. Hasilnya ditempel di depan kelas. Biasanya dengan cara ini, peserta didik yang memiliki intelijensi ini akan mudah menerima pelajaran dalam dirinya serta dapat memahaminya dengan mudah. Yang kedua, kita melihat intelijensi matematik logis. Menurut Gardner, intelijensi matematik logis itu adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif, seperti yang dipunyai seorang matematikus, saintis, programmer, dan logikus. Termasuk dalam intelijensi tersebut adalah kepekaan terhadap pola logika, abstraksi,
kategorisasi, dan perhitungan. Orang yang memiliki matematik logis sangat mudah membuat klasifikasi dan kategorisasi dalam pemikiran serta cara mereka bekerja. Nah, peserta didik yang memiliki intelijensi matematik logis ini sangat mudah untuk belajar berhitung dan bermain angka dan bisa berpikir secara ilmiah sehingga tidak sulit untuk menjelaskan kenyataan fisik secara sains. Dalam belajarnya pun mereka lebih suka dengan bagan-bagan, skema, peta konsep daripada belajar dengan kalimat-kalimat yang panjang. Tokoh yang menonjol dalam intelijensi matematik logis ini adalah seperti Einstein, seorang ahli fisika, John Dewey, ahli pendidikan, Bertrand itu ahli filsuf, Stefan ahli fisika, dan Habibie ini adalah Presiden Republik Indonesia yang ahli pesawat terbang. Nah, bagaimana guru untuk membantu peserta didik dalam belajar yang memiliki intelijensi matematik logis? Yaitu cara membantunya adalah berlatih membaca grafik, kemudian membaca data-data, melatih dengan simbol-simbol, dan diajak untuk bernalar dengan adanya sebab akibat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita beralih ke intelijensi yang ketiga, yaitu intelijensi ruang. Di mana kata Gardner, intelijensi ruang kadang disebut dengan intelijensi ruang visual, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti yang dipunyai oleh pemburu, arsitek, navigator, dan dekorator. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk mengenal bentuk dan benda secara tepat, melakukan perubahan suatu benda dalam pikirannya, dan mengenali perubahan itu, menggambarkan suatu hal benda dalam pikiran dan mengubahnya dalam bentuk nyata. Kemudian juga peserta didik dilatih untuk mengungkapkan data dalam suatu grafik. Juga dilatih kepekaan terhadap keseimbangan, relasi, warna, garis, bentuk, dan ruang. Peserta didik dengan intelijensi ruang ini akan lebih suka menggambar, melukis, memahat, suka dengan warna-warna, membangun balok-balok menjadi sesuatu yang indah dan bermakna. Nah, tokoh yang terkenal yang masuk dalam intelijensi ruang ini adalah pelukis Pablo Picasso, kemudian Avandi, kemudian pemahat Siddhartha, dan pelukis yang lainnya adalah Michelangelo. Bagaimana dalam pembelajarannya guru dapat membantu untuk mengembangkan siswa yang memiliki intelijensi ruang ini? Yaitu dengan dimunculkannya gambar-gambar, diberi tugas menggambar, atau membuat produk yang relevan dengan materi yang diajarkan. Biasanya kita suka memberi di awal pembelajaran, diberikan video atau gambar-gambar sebagai stimulus. Yang keempat adalah yang disebut dengan intelijensi kinestik badani. Menurut Gardner, intelijensi ini adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan, seperti pada aktor, atlet, penari, pemahat, dan ahli bedah. Dalam intelijensi ini termasuk keterampilan koordinasi dan fleksibilitas tubuh. Peserta didik yang memiliki intelijensi kinestik badani suka dan mudah mengekspresikan keadaannya dengan gerak tubuh. Mereka akan cepat menghafal gerakan-gerakan tarian dan tubuhnya sangat lentur. Olahraganya
juga bagus, serta mereka dapat melukis dengan baik. Bahkan kedepannya bisa menjadi berprofesi sebagai dokter bedah. Nah, tokoh yang terkenal yang termasuk dalam intelijensi ini seperti penari balet Martha Graham, pantomim yang terkenal Charlie Chaplin, kemudian aktor film Dustin, Christie penari balet, dan Martina sebagai pemain tenis. Inilah orang-orang yang berhasil menggali intelijensinya. Bagaimana guru membantu peserta didik yang memiliki intelijensi kinestetik badani ini? Yaitu dengan cara memberikan tugas pada anaknya untuk membuat seni peran atau sosiodrama yang sesuai dengan materi ajar untuk membantu siswa dalam memahami materi yang diajarkan gurunya. Ini sering dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran sehari-hari. Ada yang sudah menggunakan sosiodrama, walaupun pelajarannya bukan bahasa Indonesia. Intelijensi yang kelima ini adalah intelijensi musikal. Menurut ahli intelijensi yaitu Gardner, intelijensi musikal adalah sebagai kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Di dalamnya termasuk kepekaan akan ritme, melodi, dan intonasi. Kemampuan memainkan alat musik juga sangat tinggi. Kemampuan menyanyi, kemampuan menciptakan lagu, dan kemampuan untuk menikmati lagu, musik, dan nyanyian. Peserta didik yang menonjol intelijensi musikalnya ini akan mudah belajar tentang musik seperti not-not lagu dan musik, bisa bernyanyi dengan baik, senang dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan musik dan lagu, dan mereka akan mudah belajar dari lagu atau musik, sehingga materi yang dilakukan mereka akan cepat dan mudah mengerti. Orang-orang yang terkenal yang memiliki intelijensi musikal ini seperti komponis Mozart, Beethoven, yang sekarang karyanya masih terkenal dan dinikmati banyak orang. Untuk membantu mengembangkan peserta didik yang memiliki intelijensi musikal adalah dalam membaca di kelas dapat dibantu dengan musik. Dengan cara membaca sambil mendengarkan musik, ini dapat membantu mereka dalam memahami materi yang dibacanya. Atau materi yang dibuat lagu sehingga peserta didik dengan mudah hafal materi yang diajarkan. Seperti pada waktu lesson tadi, saya menemukan peserta yang mengajarnya ketika mereka membaca itu menyetel lagu musik dan mereka sangat menikmatinya. Mungkin ini adalah salah satu contoh untuk membantu para siswa untuk mengembangkan intelijensi musik. Atau Bapak Ibu guru bisa membuatnya sebagai lagu atau anak-anak diberikan tugas untuk membuat yel-yel yang berkaitan dengan materi ini. Ini juga bisa membantu peserta didik kita yang memiliki intelijensi musikal. Yang keenam, Bapak guru yang hebat yang hadir dalam kegiatan ini adalah intelijensi interpersonal. Intelijensi interpersonal ini adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, dan peka terhadap temperamen orang lain. Kepekaan dan ekspresi wajah, suara, isyarat dari orang lain juga termasuk dalam intelijensi ini. Secara umum,
intelijensi interpersonal berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjalin banyak relasi dan komunikasi dengan berbagai orang. Intelijensi ini banyak dipunyai oleh para komunikator, fasilitator, dan penggerak massa. Peserta didik yang menonjol dalam intelijensi interpersonal ini akan sangat mudah bagi dia untuk berkomunikasi dengan teman-temannya atau bahkan dengan gurunya, baik secara verbal ataupun non-verbal. Mereka akan mudah menggerakkan teman-temannya untuk mengerjakan sesuatu. Apakah itu tugas dari guru mata pelajaran atau dari pembina ekstrakurikulernya. Mereka akan sangat cepat mengkoordinasikan tugas pada teman-teman sekelompoknya atau bahkan sekolahnya, sehingga mereka menjadi motivator, fasilitator dalam kelompoknya. Tokoh yang memiliki intelijensi interpersonal ini seperti Mahatma Gandhi, Ronald Reagan, dan Ibu Teresia sebagai pejuang kaum miskin. Nah, Mahatma Gandhi ini adalah tokoh penggerak kedamaian dan kebebasan dari India, sedangkan Ronald Reagan adalah Presiden Amerika Serikat yang juga mantan aktor. Bapak Ibu guru yang hebat, bagaimanakah kita sebagai seorang guru dapat membantu peserta didik dalam pembelajarannya untuk membantu meningkatkan intelijensi interpersonal yang dimilikinya, yaitu dengan memberikan beberapa pelatihan. Misalnya seperti memberikan feedback, memahami perasaan orang lain, strategi belajar bersama, komunikasi antar teman, empati kepada orang lain terutama yang sedang sakit, yang sedang sedih, kemudian memberikan pembagian tugas sekolah, melatih keterampilan kerjasama dengan temannya, belajar menerima kritik orang dengan tenang, merasakan motif teman-temannya, atau melakukan tugas kelompok. Nah, Bapak dan Ibu, intelijensi yang ketujuh adalah intelijensi intrapersonal, di mana intelijensi intrapersonal itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptatif berdasar pengenalan diri itu. Termasuk dalam intelijensi ini adalah kemampuan berefleksi dan keseimbangan diri. Orang ini punya kesadaran tinggi akan gagasan-gagasannya dan mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan pribadi. Dia sadar akan tujuan hidupnya, ia dapat mengatur perasaan dan emosinya sehingga kelihatan sangat tenang. Peserta didik yang memiliki intelijensi intrapersonal ini sering kelihatan pendiam dan lebih suka mengerjakan tugas dari gurunya sendirian, serta tidak cepat dikerjakan. Dia berpikir dulu dan tidak tertarik untuk mengerjakan tugas itu dengan teman-temannya. Kalau dilihat sekilas, peserta didik ini seperti tidak menghiraukan gurunya. Maka seringkali guru yang tidak tahu intelijensi peserta didik seperti ini akan merasa tidak dihargai dan bisa saja sampai marah sama anak tersebut. Padahal anak tersebut sedang berpikir untuk mengerjakan tugasnya. Nah, bagaimana guru membantu peserta didik yang memiliki intelijensi interpersonal seperti ini? Guru dapat mengembangkan dan melatih intelijensi intrapersonal ini dengan cara merefleksi, baik itu merefleksikan diri atau merefleksikan setiap akhir pembelajarannya. Prosedur pengenalan diri, mengolah emosi,
dan melaksanakan pembelajaran sehari-harinya sampai pada tingkatan metakognitif. Intelijensi yang ke-8 itu adalah intelijensi lingkungan. Menurut Jenner, intelijensi lingkungan atau naturalis adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, dapat membuat distingsi konsepsional dalam alam natural, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam natural, kemampuan untuk memahami alam dan menggunakan kemampuan itu secara produktif dalam berburu, bertani, dan mengembangkan pengetahuan akan alam. Dalam pembicaraannya dengan juri atau Garner menjelaskan bahwa intelijensi lingkungan atau naturalis ini adalah kemampuan manusiawi untuk mengenal tanaman, binatang, dan bagian-bagian lain dari lingkungan. Intelijensi yang terakhir yaitu intelijensi eksistensial. Intelijensi ini lebih menekankan orang untuk bertanya akan kediriannya, keberadaannya di dunia ini. Mengapa aku berada di dunia ini? Kemana aku akan pergi? Mengapa alam ini ada? Jadi, lebih pada kepekaan dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang eksistensi manusia. Seperti makna hidup, mengapa kita mati, mengapa kita ada, dan sebagainya. Tentu intelijensi ini tidak banyak langsung digunakan oleh siswa dan guru. Intelijensi ini lebih menonjol pada para filsuf yang berpikir tentang keberadaan segala sesuatu. Namun, secara kecil-kecilan, kita dapat membantu agar peserta didik kita pun menyadari akan intelijensi ini dan bisa mengembangkannya. Siapa tahu nanti ada yang akan menjadi ahli filsafat. Bagaimana siswa dapat dibantu? Guru dapat membantu siswa untuk kadang bertanya pada diri sendiri, mengapa aku ada di dunia ini? Mengapa aku diciptakan? Untuk apa? Siswa dapat menjawab lewat agama atau keyakinan mereka. Sekurang-kurangnya mereka dipancing untuk bertanya. Dalam pembelajaran, guru bisa membantu meningkatkan intelijensi ini dengan cara bertanya atau dengan cara memberikan tugas tentang keberadaan dirinya, keberadaan alam, tentang keadilan, serta tentang kejadian-kejadian yang terjadi secara fakta dalam lingkungan sehari-hari. Nah, ketika guru sudah mengenal intelijensi yang dipunyai peserta didiknya, maka guru sudah bersiap-siap dalam penanganannya, dalam solusi, dalam pemecahan di kelas. Guru akan siap dalam perencanaan pembelajarannya dengan metode-metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Sehingga kita akan membuat cara-cara atau teknik-teknik yang bisa mengakomodir bukan hanya satu intelijensi saja. Itu Bapak Guru yang hebat, terima kasih sudah bisa menyimak penuturan atau pemaparan dari materi ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mangga dipersilakan. Begitu sangat luar biasa ya. Kita jadi tahu ilmu mengenai ya sekali lagi terima kasih kepada Ibu Hajarita yang sudah memaparkan materinya.
Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya, Bapak Ibu, mengenal inteligensi peserta didik. Ya, barangkali Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu bisa langsung tanyakan dengan cara menuliskan ya pertanyaannya di kolom chat atau acungkan tangan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan Bapak Ibu langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau mengacungkan tangan ya seperti itu. Di sini belum ada, saya cek ya, belum ada yang bertanya mengenai inteligensi ya. Ya, seperti itu. Iya. Sambil menunggu yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu bisa mengisi presensinya ya, karena sudah ada linknya untuk mengisi presensi atau daftar hadir. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi presensinya. Sekali lagi, Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi mengenal inteligensi peserta didik ya. Tadi pemaparannya sudah sangat lengkap ya, mengenai berbagai tipe-tipe kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Tapi mungkin barangkali ada yang mau di-sharingkan atau didiskusikan, mangga ya, kami menampung. Ayo sudah sangat jelas sekali ya Bu ya. Nah, karena kan dalam pembelajaran kadang di satu kelas itu peserta didik banyak sekali ragam inteligensinya, sehingga kita harus bisa mengakomodir jangan hanya satu inteligensi. Tapi dalam kurikulum 13 ini sudah terakomodir sepertinya ya, make up inteligensi, karena banyak sekali metode-metode ataupun model-model yang bisa menggali inteligensi para siswa kita ini. Oh iya, ini ada pertanyaan nih Bu. Langsung aja ya Bu Moderator. Ini apakah pengelompokan siswa dalam kelas sebaiknya didasarkan pada inteligensi yang dimiliki masing-masing siswa? Ini ditanyakan oleh Bu Juhaini. Terima kasih Bu, kita sharing saja. Ini sebaiknya dalam pengelompokan siswa, inteligensi peserta didik harusnya beda-beda. Jadi mereka akan saling memperkuat pengetahuannya masing-masing gitu. Ya kan, satu orang kuat dengan gambar, kuat dengan lingkungannya, inteligensinya, sehingga dalam penugasannya nanti akan jadi bagus. Gitu mungkin. Bu Titi, ada yang bertanya lagi nih? Halo? Ini maaf, langsung aja ya Bu Titi, suara Bu Titi nggak kedengaran. Bagaimana kita mensiasati untuk mengetahui tentang multiple inteligensi ini pada diri siswa, sementara di sekolah. Iya. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus. Ya, Halo. ya, Dari halo Bu Titi. Sepertinya Bu Titi gangguan sinyal lagi, Bu.
iya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Instruktur ya, Bapak Ani Sofiani. Bagaimana kita mensiasati untuk mengetahui tentang multiple intelligency ini pada diri siswa, sementara di sekolah kita satu kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Ini kalau saya di awal Pak, Ibu Ani ya? Ibu Ani. Iya. Kalau saya pribadi, ini kita sharing saja ya Bapak dan Ibu, bukan jawaban yang deal. Kalau saya itu di awal, di awal pembelajaran, di awal kita bertemu dengan peserta didik di semester pertama, ini belum langsung ke materi, tapi ada perjanjian dulu, kemudian tanya jawab dulu untuk memperkenalkan diri peserta didik dengan guru secara intens dulu supaya lebih dekat. Nah, dari sini kita mengetahui bagaimana karakter anak-anak secara sekilas juga suka kelihatan, Ibu. Kelihatan ada yang pendiam, ada yang bercelotehnya sangat bagus, ada yang dia menggambarkan dirinya, gitu kan, banyak cara Bapak dan Ibu. Kemudian banyak teknik-teknik untuk mengenal karakteristik atau intelijensi peserta didik kita. Misalnya teknik untuk memperkenalkan diri sendiri tidak dengan langsung tanya jawab, tapi ditulis di kertas lembar. Maka kita akan tahu di mana anak-anak peserta didik kita ini apakah intelijensinya kuat di dalam penulisan, kuat dalam penggambaran atau sebagainya. Kemudian nanti kita ada permainan-permainan dulu. Setelah itu kita akan teknik pembelajaran untuk dalam satu semester ini, misalnya menegakkan, dikumpulkan paling lambat misalnya 1 jam sebelum pembelajaran atau bagaimana cara Bapak. Mungkin itu, atau ada teknik yang lain untuk intelijensi peserta didik. Saya di awal pertemuan di sebelum pembelajaran. Iya, silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada yang penasaran, silakan langsung isi saja kolom chatnya atau langsung tunjuk tangan. Ini materi yang sangat menarik ya Bu Hajah ya, bahwa potensi peserta didik itu kalau dalam satu kelas itu beragam gitu ya. Mungkin kita perlu banget gitu untuk memetakan mereka. Mungkin ada yang tadi memiliki bakat dalam hal musik ya, kemudian dalam hal kinestetik, olahraga gitu, seperti itu. Dan orang yang pendiam juga, siswa yang pendiam juga itu ternyata juga dia memiliki kecerdasan ya Bu ya. Nah, itu harus digali sampai belum apa-apa sudah digas bahwa iya, betul sekali. Iya, seperti itu ya Bapak Ibu mengenai inteligensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Silakan ya Bapak Ibu, tentunya kita sebagai guru ya, seorang pendidik itu wajib tahu. Tadi ada 9 kecerdasan ya, 9 tipe-tipe kecerdasan. Iya. Itu kan asalnya 6 intelijensi, kemudian berkembang menjadi 8. Nah, sekarang pengembangannya jadi 9. Atau kedepannya bertambah lagi dengan adanya pikiran yang berkembang. Kalau Bapak Ibu yang mengajarnya hanya saja, itu hanya untuk orang-orang atau peserta didik itu saja yang dapat mencernanya. Kasihan. Iya, betul. Iya.
di layar sudah menunjukkan waktu jam 10:52. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, Ibu mungkin sebelum ditutup ada yang bisa simpulkan mungkin ya, kesimpulan dari Ibu mengenai inteligensi. Ya, terima kasih Bu. Nah, Bapak dan Ibu guru yang hebat, kita sebagai pendidik Ya, harus enggak Ibu untuk memberikan kesimpulan mengenai Bapak Ibu guru yang hebat, sebagai pendidik harus mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan ke dalam pembelajaran bagaimana kesembilan inteligensi ini yang dimiliki oleh peserta didik kita. Tidak dalam 10 orang itu tidak hanya satu inteligensi ya, tapi beragam. Bagaimana mengakomodirnya? Ya, dalam pembelajaran kita harus punya banyak cara atau strategi yang dilakukan. Jadi dalam satu hari pembelajaran jangan hanya satu teknik saja, tapi ada 2 atau 3 teknik yang dilakukan dalam pertemuan. Oke, mungkin Bapak dan Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa mencetak generasi-generasi penerus menjadi generasi yang sangat intelektual, kemudian punya potensi yang sangat baik dalam bidangnya bagi negara dan bangsa, sehingga membawa negara kita itu ke arah kemajuan yang hakiki, yang baik dan bermartabat. Dan tidak lupa semoga kita semuanya sehat, laksanakan tugas baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aida yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna tentunya ya buat kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita mengenal berbagai macam tipe-tipe kecerdasan, sehingga ketika di lapangan kita harus bijak menggunakan berbagai metode ya atau cara untuk menjelaskan materi, karena setiap peserta didik itu memiliki kecerdasan dalam menangkap materi itu berbeda-beda dan beragam, dan bahwa setiap siswa itu unik ya, setiap siswa itu istimewa, mereka memiliki kecerdasan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Barangkali itu mengenai inteligensi peserta didik. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, termasuk kepada Bapak Instruktur, Ibu Instruktur, dan juga Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah hadir di sini. Mohon maaf dari kami atas kekurangannya. Kita tutup ya mengenai dengan mengucapkan hamdalah bersama alhamdulillah. Dari kalau ada, saya serahkan waktunya kepada Ibu Juhaini.